Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Susanti, NPM 30119566126, kelas 03-21, Prodi PGSD, semester 3, mata kuliah Filsafat Pendidikan, dosen pengampu Dr. Andus Suwargia MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk yang pertama, definisi epistemologi. Sebelumnya, istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu impetisme, yang berarti pengetahuan dan lugus, berarti perkataan, pikiran, atau ilmu. Kata epitisme dalam bahasa Yunani berasal dari kata kerja impistamai, artinya mendudukkan, menempatkan, atau meletakkan. Maka, secara harafiah epitisme berarti pengetahuan sebagai upaya intelektual untuk menempatkan sesuatu dalam kedudukan setepatnya. Bagi suatu ilmu, pertanyaan yang mengenai definisi ilmu itu, jenis pengetahuannya, pembagian ruang lingkupnya, dan kebenaran ilmiahnya merupakan bahan-bahan pembahasan dari epistemologinya. Aliran-aliran epistemologi, yang pertama ada empirisme, yang kedua rasionalisme, yang ketiga positivisme, yang keempat intuisionisme, yang kelima kritisme, dan yang terakhir idealisme. Pengaruh epistemologi. Secara global, epistemologi berpengaruh terhadap peradaban manusia. Suatu peradaban sudah tentu dibentuk oleh teori pengetahuannya. Epistemologi mengatur semua aspek studi manusia, dari filsafat dan ilmu murni sampai ilmu sosial. Untuk pembahasan kedua, hubungan pendidikan dengan kebenaran. Sebelumnya di sini saya akan membahas terlebih dahulu apa itu pendidikan dan kebenaran. Jadi yang dapat saya simpulkan di sini, filsafat adalah kebenaran menyeluruh yang sering dipertentangkan dengan kebenaran ilmu yang sifatnya relatif. Karena kebenaran ilmu hanya ditinjau dari segi yang dapat diamati oleh manusia saja. Filsafat membahas sesuatu dari segala aspeknya yang mendalam, maka dikatakan kebenaran filsafat adalah kebenaran menyeluruh yang sering dipertentangkan dengan kebenaran ilmu yang sifatnya relatif. Karena kebenaran ilmu hanya ditinjau dari segi yang bisa diamati oleh manusia saja. Sesungguhnya isi alam yang dapat diamati hanya sebagian kecil saja. Diibaratkan mengamati gunung es, hanya mampu melihat yang di atas permukaan laut saja. Sementara filsafat mencoba menyelami sampai ke dasar gunung es itu untuk meraba segala sesuatu yang ada, melalui pikiran dan renungan yang kritis. Sedangkan pendidikan merupakan salah satu bidang ilmu, sama halnya dengan ilmu-ilmu lain. Pendidikan lahir dari induknya yaitu filsafat. Sejalan dengan proses perkembangan ilmu, ilmu pendidikan juga lepas secara perlahan-lahan dari induknya. Pada awalnya, pendidikan berada bersama dengan filsafat, sebab filsafat tidak pernah bisa membebaskan diri dengan pembentukan manusia. Filsafat diciptakan oleh manusia untuk kepentingan memahami kedudukan manusia, pengembangan manusia, dan peningkatan hidup manusia. Jadi inilah hubungan pendidikan dengan kebenaran. Bahasan yang terakhir atau yang ketiga, mengapa pendidikan harus jujur? Sebelumnya di sini saya akan membahas terlebih dahulu salah satu unsur penting dari proses kependidikan adalah pendidik. Di pundak pendidik terletak tanggung jawab yang amat besar dalam upaya mengantarkan peserta didik ke arah tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Hal ini karena pendidikan merupakan cultural transition yang bersifat dinamis ke arah perubahan yang bersifat kontinu, sebagai sarana vital bagi pembangunan kebudayaan dan peradaban umat manusia. Pada era sekarang ini, pemikiran filsafat pendidikan di Indonesia harus bermanfaat bagi orang lain dan dunia, terampil, berkarakter, takwa, dan utuh, dan yang terpenting jujur, karena harus dimengerti atau disampaikan dengan kenyataan dan kebenaran yang diteliti, secara akurat dan mendalam dengan menggunakan metode-metode ilmiah dan pendekatan-pendekatan ilmiah. Jadi itulah mengapa pendidikan harus jujur. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.